Apa itu manajemen media cetak? Manajemen media cetak adalah proses pengelolaan yang berkaitan dengan media yang membuat informasi dalam bentuk publikasi cetak seperti koran, majalah, tabloid. Istilah ini terdiri dari dua komponen utama, manajemen dan media cetak tentunya. Media cetak sendiri adalah saluran informasi yang telah ada sejak lama dan masih digunakan hingga saat ini meskipun ada pergeseran ke media online atau digital. Nah, dalam konteks manajemen, hal ini juga mencakup adaptasi terhadap perubahan teknologi dan perilaku konsumen yang semakin beralih ke platform digital. Manajemen media cetak ini berfokus pada bagaimana mengoptimalkan sumber daya dan strategi untuk menghasilkan konten-konten yang relevan dan menarik bagi pembaca, sambil tetap mempertahankan keberlanjutan bisnis dalam industri yang telah berubah. Kemudian ada organisasi penerbitan percetakan. Itu adalah struktur yang mengatur dan mengelola berbagai kegiatan dalam industri penerbitan dan percetakan. Dalam konteks ini terdapat 3 bidang utama yang saling terkait. Yang pertama redaksional, percetakan, dan usaha. Masing-masing bidang ini tentunya memiliki peran penting dalam menghasilkan produk akhir seperti buku, majalah, dan koran. Setiap divisi dalam organisasi penerbitan percetakan ini memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik. Misalnya, divisi redaksional harus memastikan bahwa konten yang diproduksi berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan dari si pembaca. Sementara divisi percetakan harus memastikan bahwa proses produksi berjalan efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, produksi media cetak itu berdasarkan beberapa perusahaan penerbitan surat kabar, maka zona pasar media cetak itu yang pertama CZ atau City Zone. Batas wilayah media cetak itu berada. Yang kedua PMA atau Primary Market Area, di mana area utama tempat media cetak itu menyajikan berita dan pelayanan iklannya. Kemudian yang ketiga itu RTZ, Retail Trading Zone, di mana wilayah di luar City Zone tempat media cetak itu diperjualbelikan. Yang keempat NDM atau Newspaper Designated Market, area geografis yang dianggap media cetak itu sebagai pasarnya. Adapun produk media cetak sebagai berikut: 1. Broadsheet, contohnya Kompas, Media Indonesia, Republika. Yang kedua tabloid, misalnya koran Tempo. Ketiga magazine, misalnya majalah Tempo. Kemudian keempat book, misalnya majalah Intisari, billboard, spanduk, dan brosur. Tentunya ada kekuatan dan kelemahan di media cetak. Antara lain, yang pertama itu kekuatan media cetak, di mana itu yang pertama itu terjangkau. Media cetak ini umumnya memiliki harga yang cukup terjangkau, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat manapun. Pendanaan dari iklan itu juga membantu menangani biaya yang tetap berlangganan itu tetap rendah. Yang kedua, cakupan pasar. Media cetak seperti surat kabar dan majalah dapat menjangkau daerah perkotaan dan memberikan informasi yang relevan kepada setiap pembacanya. Kemudian kualitas kontennya itu seringkali menawarkan konten-konten yang lebih mendalam dan spesifik serta terstruktur, memungkinkan si pembaca itu untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih menarik. Keempat, fleksibilitas. Dalam suatu penerbitan, media cetak dapat membahas berbagai topik sekaligus, sehingga menarik bagi pembaca dengan minat-minatnya itu yang beragam tentunya. Kemudian ada kelemahan dari media cetak ini juga. Yang pertama, lambat dalam penyampaian informasi. Artinya, media cetak ini dianggap lamban dibandingkan dengan media digital yang dapat terperbarui itu informasinya itu secara real time dibandingkan dengan media online. Kemudian kedua itu biaya produksi. Meskipun harga berlangganan terjangkau, biaya produksi dan distribusi media cetak ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi yang dapat mempengaruhi nantinya keberlanjutan suatu bisnis ini. Yang ketiga itu keterbatasan interaktivitas, di mana media cetak ini tidak memungkinkan interaksi langsung dengan pembaca seperti yang bisa dilakukan oleh media digital tentunya. Yang keempat itu dampak lingkungan. Nah, produksi media cetak ini kan tentunya membutuhkan kertas dan juga tinta, yang mana nanti berdampak positif terhadap lingkungan sekitar kita jika tidak dikelola dengan baik. Nah, dengan memahami kekuatan dan kelemahan ini, maka penerbit
dapat lebih mudah dalam merancang strategi yang lebih efektif, yang lebih bagus untuk menjangkau audiens mereka. Seperti yang saya bahas sebelumnya, definisi dan struktur, produksi media cetak berdasarkan beberapa perusahaan, contoh produk-produk media cetak, proses manajerial, kekuatan dan kelemahan. Manajemen media cetak itu adalah proses yang sangat kompleks, memerlukan koordinasi, perencanaan, dan komunikasi yang baik antar berbagai divisi di media cetak ini tadi untuk mencapai tujuan penerbitan yang sukses. Mungkin itu saja review materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.